Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabarnya kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian tetap baik-baik saja walaupun sedang belajar di rumah, dikarenakan pandemi corona yang masih berlangsung di negara Indonesia. Oh iya, untuk kalian jangan lupa untuk memakai masker ketika keluar rumah. Dan jangan lupa untuk minum vitamin C supaya badan kalian tetap sehat dan fit jika keluar rumah. Minggu lalu, saya sudah membahas tentang pengaruh perubahan dan interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Bagian 1, perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam. Yang kedua adalah perubahan ruang, pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi terhadap perubahan ruang. Nah, minggu ini saya akan membahas tentang bagian ketiga dan bagian keempat. Apa saja bagian ketiga dan keempat? Sebelumnya, perkenalkan nama saya adalah Fatma Dwi Oktaria, Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas PGRI Palembang, mata pelajaran IPS kelas 8. Kita mulai pelajaran kita hari ini ya. Cekidot. Ini adalah pengaruh perubahan dan interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Kita telah mempelajarinya sebelumnya bagian 1 dan bagian 2. Sekarang kita akan mempelajari tentang bagian 3 dan bagian 4-nya. Tetapi saya menulis tetap 1 dan 2 ya. Karena bagian 1 bagian dimulai dari angka 1 walaupun kita mempelajari dari angka 3. Yang pertama, pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi. Yang kedua, pengaruh konversi lahan terhadap pertanian ke industri dan permukiman terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Kita mulai dari bagian yang pertama, pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi. Welcome, pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi. Pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi yang pertama adalah negara-negara anggota ASEAN mulai menerapkan AFTA atau ASEAN Free Trade Area yang biasa diartikan sebagai perdagangan bebas dari negara ASEAN. Dalam kehidupan internasionalnya, secara ekonomis, pemberlakuan AFTA akan menjadikan kegiatan ekonomi lebih meluas. Nah, itu merupakan tujuan dari AFTA juga supaya kegiatan ekonomi lebih meluas, bukan hanya di negara ASEAN saja, melainkan di dunia luar. Yang kedua, kerjasama negara-negara ASEAN ini mendorong terjadinya perubahan tatanan kerjasama antar negara dalam bidang ekonomi. Persaingan dalam kegiatan ekonomi menjadi lebih ketat dengan adanya kompetitor dari luar negeri. Kompetitor adalah orang yang berjasa dalam perdagangan atau perekonomian yang ada di Indonesia dan mereka akan mengirimkan produk-produk mereka ke luar negeri. Sehingga terjadilah persaingan antara negara yang satu dengan negara yang lain. Yang ketiga, kegiatan distribusi antar negara dalam bentuk ekspor dan impor yang melibatkan dua negara atau lebih, identik dengan pergerakan barang atau jasa antar negara. Kegiatan ekspor dan impor ini menunjukkan adanya interaksi antar ruang negara dan ilmu pengetahuan sosial 71 wawasan satu dengan negara lainnya. Dari ekspor-impor juga mengakibatkan laju pertumbuhan ekonomi menjadi berkembang. AFTA memungkinkan setiap orang di negara-negara ASEAN untuk dapat mengonsumsi barang-barang produk luar negeri. Lanjut ke slide selanjutnya. Ini adalah dari contoh-contoh yang telah dijelaskan. Our Templates. AFTA mempunyai program menjadikan kawasan ASEAN
sebagai tempat produksi yang kompetitif sehingga produk-produk ASEAN memiliki daya saing kuat di pasar global. ASEAN bertujuan baik untuk perdagangan yang ada di negara-negara ASEAN, yaitu dengan membentuk AFTA tadi. ASC merupakan ASEAN Skill Competition yang diadakan pada tak 1 tahun sekali untuk menyiapkan generasi muda dalam kompetitor di dunia perekonomian negara-negara ASEAN. Dengan adanya generasi muda dalam dunia bisnis atau dunia perekonomian, laju pertumbuhan ekonomi akan menjadi semakin berkembang. Lalu adanya ekspor dan impor. Programnya adalah kegiatan ekspor dan impor negara-negara ASEAN, baik itu di negara Indonesia dan negara lainnya yang ada di Asia Tenggara, akan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi berupa ekspor impor produk dalam negeri maupun produk yang ada di luar negaranya. Produk ekspor dan impor programnya adalah produk yang biasanya ekspor dan impor berupa hasil pertanian, yaitu dari karet, dari padi, dan dari yang lain, dan berbagai macam hasil pertanian yang ada di negara tersebut. Batu bara, nikel, timah, dan lain-lain. Itu merupakan contoh dari pengaruh perubahan yang ada di bidang ekonomi. Ada pengaruh konversi lahan pertanian ke industri dan permukiman terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Pernahkah kalian mendengar negara Singapura melakukan reklamasi untuk memperluas daratan? Reklamasi adalah alih fungsi lahan pertanian menjadi daratan. Dikarenakan lahan Singapura sangat sempit untuk melakukan pembangunan dari rumah-rumah warga atau industri. Reklamasi tersebut disebut salah satu bentuk alih fungsi lahan yang disebut konversi lahan. Biasanya mengubah area pertanian menjadi area dengan kegunaan lain, misalnya menjadi permukiman atau industri. Konversi lahan menjadi fenomena yang sering dijumpai di negara-negara ASEAN. Konversi lahan pertanian sering terjadi di negara-negara ASEAN dengan laju pertumbuhan penduduk relatif tinggi, seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Laos, Kamboja. Konversi terjadi terutama di daerah pinggiran kota ataupun area persawahan yang letaknya berdekatan dengan fasilitas umum seperti di dekat pasar. Konversi lahan pertanian bersifat menular. Artinya, ketika satu petak lahan telah dikonversi, lahan pertanian di sekitar petak tersebut juga dikonversi. Hal ini berpengaruh terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat di daerah tersebut. Kita akan membahas tentang yang pertama, yaitu pengaruh konversi lahan pertanian menjadi lahan industri. Yang kedua, pengaruh konversi lahan pertanian menjadi lahan permukiman. Ini adalah beberapa contoh dari pengaruh konversi lahan pertanian ke industri dan permukiman terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Bisa dilihat dari gambar-gambar yang ada, perubahan lahan pertanian menjadi industri, perubahan lahan pertanian menjadi permukiman. Nah, ini adalah konversi lahan pertanian menjadi lahan industri, banyak terjadi di pinggir kota. Biasanya pemilik perusahaan mendirikan industri di sana karena adanya beberapa alasan, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah pembangunan industri lebih memilih lahan yang strategis. Sebagian besar lahan strategis tersebut merupakan lahan pertanian. Yang kedua, industri dibangun dekat dengan bahan baku lahan pertanian dengan pilihan yang terbaik.
Yang ketiga, harga lahan pertanian lebih relatif murah dibandingkan dengan lahan terbangun. Pembangunan industri memilih akses yang lebih mudah. Dan yang terakhir, faktor sosial dan budaya hukum waris. Konversi lahan pertanian menjadi industri mengakibatkan petani terusir dari tanah mereka digantikan oleh uang. Ini berbagai contoh dari masalah yang akan timbul akibat konversi lahan dari lahan pertanian menjadi industri, antara lain yang pertama, lahan pertanian berkurang yang membuat produktivitas pangan dari pertanian menurun. Yang kedua, lahan pertanian sekitar industri berpotensi terkena imbas pencemaran akibat limbah atau polusi dari industri baik tanah, air maupun udara. Yang ketiga, konversi lahan itu menular yang mengancam ketersediaan lahan pertanian. Pengaruh konversi lahan pertanian menjadi lahan permukiman. Konversi lahan pertanian menjadi permukiman pasti akan menimbulkan dampak, sama seperti konversi lahan pertanian menjadi lahan industri. Biasanya selalu berdampak negatif apabila dilihat dari sisi fungsi lahan pertanian itu sendiri. Adapun dampak negatifnya itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, luas lahan pertanian semakin berkurang sehingga produktivitas pangan semakin kecil. Yang kedua, petani dan buruh tani kehilangan mata pencahariannya. Yang ketiga, hilangnya lahan ruang terbuka hijau atau RTH. Kebanyakan dari pengaruh konversi lahan pertanian menjadi lahan permukiman ataupun industri memiliki dampak negatifnya tersendiri, dikarenakan banyak sekali kehilangan pekerjaan dari para petani yang digantikan dengan uang, sehingga para petani tidak bisa bekerja dari lahan pertaniannya tersebut, dan kemudian mereka menjadi pengangguran. Jika ingin mengkonversi lahan, jangan dari lahan pertanian ya. Lebih baik kalian cari lahan yang lebih memadai untuk dijadikan lahan permukiman atau lahan industri. Ini dari konversi lahan pertanian menjadi permukiman. Konversi lahan identik dengan perubahan kondisi ruang. Konversi lahan tidak dapat dicegah karena suatu kebutuhan manusia akan ruang tidak dapat dihindari. Mencegah konversi lahan bisa jadi menghambat pembangunan suatu negara. Oleh karena itu, konversi pertanian harus tetap terjadi. Meskipun demikian, kita juga harus menjaga warisan konversi lahan yang terjadi. Jangan sampai mengganggu keseimbangan alam, ekosistem, dan keberlangsungan hidup sebagai warga negara Indonesia. Thank you for attention. Terima kasih banyak untuk kalian yang telah menyimak dan memahami dari materi hari ini tentang pengaruh perubahan lahan konversi antar ruang dan interaksi perubahan terhadap dari negara-negara ASEAN. Jangan lupa untuk kalian tetap jaga kesehatan walaupun sedang di dalam rumah dan di luar rumah. Jangan lupa juga untuk like, comment, and subscribe ya. Bye-bye. Kita bertemu di minggu depan.